Bagaimana kabarnya? Tentunya pasti baik-baik saja. Tetap dijaga kesehatan dan tetap diikuti protokol kesehatan. Nah, bersama Ibu Perlene Silalahi, kita akan membahas bab 6 mengenai cerita fabel. Pernahkah kamu membaca atau menonton sebuah tayangan cerita yang diperankan oleh binatang atau hewan yang berperilaku seperti manusia? Cerita seperti itulah yang dinamakan cerita fabel. Nah, untuk memahami lebih lanjut tentang topik kita kali ini, mari kita ikuti dengan penuh semangat. Tujuan pembelajaran kita pertama, siswa mampu memahami pengertian dan ciri-ciri cerita fabel pada teks yang dibaca ataupun yang didengar. Yang kedua, siswa mampu memahami jenis dan unsur-unsur cerita fabel. Dan yang ketiga, siswa mampu mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri cerita fabel pada teks yang dibaca ataupun yang didengar. Pertama, kita pahami dulu ciri-ciri cerita fabel. Terdapat beberapa ciri-ciri fabel. Yang pertama, bersifat fiksi atau khayalan. Kedua, tokoh-tokoh karakter yang berperan di dalam fabel adalah para binatang atau hewan. Yang ketiga, watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk, sesuai watak manusia pada umumnya. Keempat, cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat yang diurutkan dari awal sampai pada akhir cerita. Yang kelima, menunjukkan penggambaran moral fabel menggunakan latar alami. Maksudnya di sini latar alami yaitu pemberian wataknya dan latarnya itu seperti aslinya. Nah, misalkan siput, kita pasti mengenal yang namanya siput, ya kan? Nah, di watak aslinya siput itu memiliki sifat yang lamban. Nah, dan biasanya itu atau latarnya itu hidup di kolam. 6. Ciri bahasa yang digunakan itu kalimatnya naratif, kalimatnya langsung, menggunakan kata sehari-hari dalam situasi yang tidak formal atau biasa percakapan sehari-hari. Yang ketujuh, mengandung amanat serta pesan yang berharga untuk membaca. Selain dari ciri-cirinya, yang perlu kita ketahui adalah jenis-jenis dari fabel. Nah, ada dua jenis dari fabel. Yang pertama, fabel klasik. Nah, fabel klasik ini merupakan cerita yang telah ada sejak zaman dahulu. Tetapi diketahui persis waktu munculnya itu yang diwariskan itu secara turun-temurun lewat ucapan lisan atau mulut ke mulut. Ciri-ciri fabel klasik sebagai berikut. Nah, pertama, ceritanya sangat pendek. Kedua, temanya sangat sederhana. Yang ketiga, kental dengan petua atau moral. Yang keempat, sifat hewani masih sangat melekat. Nah, masuk ke fabel yang kedua, yaitu jenis modern. Nah, fabel modern ini merupakan cerita yang muncul dalam waktu yang relatif belum lama dan sengaja ditulis oleh pengarang sebagai ekspresi kesusastraan. Nah, ada pun ciri-cirinya. Yang pertama, ceritanya bisa pendek atau panjang. Yang kedua, temanya lebih rumit. Yang ketiga, kadang berupa epik atau saga. Yang keempat, karakter setiap tokoh itu unik. Selanjutnya, unsur-unsur cerita fabel. Yang pertama itu tema. Tema ini adalah gagasan umum yang mendasari sebuah karya sastra. Dan yang kedua itu adalah tokoh. Tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam sebuah fiksi dalam teks fabel. Binatang hadir sebagai personifikasi manusia, baik yang menyangkut penokohan lengkap dengan karakternya maupun persoalan hidup yang diungkapkannya. Itu artinya manusia dan berbagai persoalan manusia itu diungkapkanlah lewat perilaku binatang tadi dalam sebuah cerita. Yang ketiga, alur atau plot. Nah, plot atau alur ini cerita yang berisi urutan kejadian yang terjadi, namun tiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat peristiwa yang disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain. Yang keempat, latar. Latar atau setting juga disebut sebagai landasan tumpu yang berisi pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial. Berikutnya yang kelima, sudut pandang.
Sudut pandang digunakan untuk menentukan arah pandang pengarang terhadap peristiwa-peristiwa di dalam cerita, sehingga tercipta suatu kesatuan cerita yang utuh. Yang keenam, gaya dan nada. Gaya dalam cerita fiksi meliputi penggunaan diksi atau pilihan kata, imaji atau pencitraan, dan sintaksis atau pilihan pola kalimat. Sedangkan nada berhubungan dengan pilihan gaya untuk mengekspresikan sikap tertentu. Ada kalanya penggunaan gaya dan nada menjadi ciri khas seorang pengarang dan karya-karyanya. Beberapa pengarang juga dikenal karena kekhasan dalam gaya pengungkapan bahasanya. Anak-anak, perhatikan contoh fabel berikut. Nah, itulah tadi penjelasan dan contoh dari materi kita mengenai fabel. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.